Bayangin teman-teman, dengan 3 tools ini dan 1 tools desain gratis, teman-teman sudah bisa bikin produk digital dan bisa jualan ke pasar luar negeri tanpa modal yang besar, tanpa harus jago desain. Di video ini saya akan bakal tunjukin pada teman-teman langkah demi langkah yang simple gimana caranya bikin produk digital yang bisa teman-teman jual di platform USA, khususnya market luar negeri seperti Amerika. Kita akan membahas ide-ide produk yang gampang dibuat, bisa kamu edit pakai Canva, dan punya potensi laku keras. Semua ini berdasarkan hasil riset dan tool gratis yang bisa langsung teman-teman praktekkan. Jadi kalau kamu pengen mulai bisnis digital, tapi nggak mau ribet dan pengen langsung nyasar pasar global, video ini cocok buat kamu. Yuk kita mulai sekarang dan bergabung dalam komunitas survival kerja remote. Beberapa bulannya lalu saya melihat beberapa video tutorial. Awalnya saya di-challenge oleh teman saya. Pada waktu itu teman saya ngasih sebuah video tentang bagaimana berjualan produk di Alibaba sama AliExpress. Dia menyampaikan bahwa bagaimana caranya menjual produk atau bergabung ke AliExpress. Nah, pada waktu itu saya belajar bagaimana menjadi affiliate. Nah, pada waktu itu saya menemukan sebuah komunitas, kemudian saya belajar di sana tentang bagaimana menjadi affiliate di AliExpress. Nah, di AliExpress itu adalah kita menjual produk kayak di Etsy, kayak di mana tuh TikTok atau di Shopee lah. Tapi ternyata di market luar di Alibaba biaya iklannya cukup besar. Nah, dalam proses belajar itu saya menemukan satu video. Nah, kemudian saya menemukan satu komunitas, yaitu komunitas nafkaonline.com. Itu yang dibikin oleh Kang Apep dari Bandung. Nah, dari situ saya melihat bagaimana ternyata ada produk yang unik gitu. Jadi dari situ saya terus menemukan sebuah tutorial bagaimana kita dapat penghasilan dari jualan produk digital. Penjualannya melalui Etsy. Tapi awalnya saya tidak berpikir apakah ini bisa benar-benar bisa gitu loh. Masa sih gitu kan. Menjual gambar kemudian diposting, kemudian kita dapat penjualan gitu kan. Nah, tapi saya penasaran kenapa banyak tutorial yang sudah mengajarkan ke situ gitu ya. Apalagi di luar negeri cukup video-video di YouTube banyak yang ke arah sana. Nah, saya mencoba untuk mendalami lebih dalam. Kemudian saya mulai mencoba untuk melakukan hal yang sama. Dan ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata masuk akal. Kita nggak perlu modal yang besar, nggak perlu kirim barang, dan paling enak produk ini bisa dijual berkali-kali tanpa kita harus bikin ulang tiap kali ada yang beli. Nah, uniknya ini di situ gitu loh. Kita bikin sekali, produk itu kita upload atau di listing di platform tersebut. Nah, ini berpeluang untuk terjadi penjualan berulang-ulang gitu loh, tanpa kita punya CS, tanpa ngurusi pengiriman gitu. Nah, ini menarik. Kemudian saya mulai berpikir gimana caranya untuk saya belajar ke sana gitu kan. Kenapa nggak saya coba aja gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk bikin akun. Mulai dari riset produk, kemudian saya pelan-pelan mulai mengerti bagaimana produk ini bisa laku. Nah, saya tidak bisa desain yang bagus. Nah, pada awal itu saya tahu bahwa saya salah dalam menentukan produk. Salah menentukan produk apa? Karena saya tidak melakukan riset gitu loh. Saya tidak melakukan riset. Saya langsung bikin produknya, saya jual produk itu di platform tersebut. Nah, responnya kurang menarik. Nah, yang saya pelajari dari guru saya berdasarkan pengalaman beliau, dan saya juga punya pengalaman di situ dalam arti kesalahan saya bahwa saya tidak melakukan riset, maka step inilah yang membuat saya harus melakukan perubahan, melakukan sesuatu yang berbeda. Sebelum saya mulai berjualan di platform tersebut, maka saya memastikan saya melakukan riset terlebih dahulu. Nah, riset ini step by stepnya adalah bagaimana kita menemukan produk yang
laku dan mudah terjual di platform tersebut. Pertama-tama sebelum saya masuk ke tutorialnya, saya pengen menyampaikan adalah tujuan kita berjualan itu apa. Tanpa kita punya kemampuan desain pun sebenarnya kita bisa, karena kita sekarang itu banyak sesuatu dimudahkan, ada ChatGPT, ada Canva gitu. Nah, serunya target marketnya tuh gede banget gitu loh, terutama di luar negeri. Kayak di Amerika misalkan, mereka itu benar-benar menghargai sebuah karya visual yang punya sentuhan personal. Jadi walaupun teman-teman ngerasa desain teman-teman belum bagus Illustrator Pro gitu, asalkan tahu caranya, tahu bagaimana cara menyampaikan feel-nya, kemudian mengena taste-nya, itu sudah cukup banget. Bahkan saya pernah lihat itu satu produk yang hanya gambar love gitu aja, penjualannya cukup besar. Nah, saya sendiri sampai heran, kenapa produk kayak gitu kok bisa terjual ya? Tapi ternyata ada beberapa hal yang menjadi fundamental. Yang pertama adalah riset yang benar, biar tahu trennya ke depan itu seperti apa. Yang kedua adalah buatlah desain yang punya nilai jual. Yang ketiga adalah optimasi listing, biar gampang ditemukan oleh pembeli. 3 hal ini menjadi kunci bagaimana produk ini bisa terjual. Bagi teman-teman yang baru mulai, ini adalah sesuatu yang berbeda. Tidak perlu ribet, dan saya yakin bahwa ini bisa bermanfaat bagi saya, terutama bagi teman-teman pada umumnya, supaya kita bisa berbagi apa yang bisa kita lakukan, itu bisa bermanfaat bagi juga teman-teman juga. Nah, ada beberapa tool yang saya gunakan untuk melakukan riset. Tulis inilah yang menjadi step by step-nya kita bisa mulai berjualan di platform tersebut. Oke teman-teman, kita masuk bagian penting dalam proses jualan produk digital di Etsy, yaitu riset. Video kali ini fokus pada Etsy. Video berikutnya nanti saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan link ID. Ini adalah pondasi sebelum kita membuat produk, karena kalau kita tahu apa yang sedang dicari pembeli, apa yang dibutuhkan oleh pembeli, apa yang sedang tren, atau kita tahu apa yang sedang banyak dicari oleh market, kemungkinan produk kita laku dan mudah terjual itu sangat besar. Untuk itu kita menggunakan beberapa tools untuk melakukan riset. Yang pertama, kita menggunakan yang namanya e-rank. E-rank ini ada 2 metode. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, yang saya tunjukkan saat ini adalah saya menggunakan yang gratis. Ya, kalau yang gratis kita bisa melakukan riset sehari hanya 5 kali. Tapi kalau yang berbayar kita bisa menggunakan sampai 100 kali. Tentu saja ini sangat menguntungkan kalau kita mau menggunakan premium. Tapi misalkan teman-teman tidak mau menggunakan yang premium, yang pro, teman-teman sudah bisa menggunakan yang gratisan. Ini juga sudah powerful. Nah teman-teman, jika 5 kali riset itu tidak cukup, teman-teman bisa menggunakan email yang lain, registrasi dengan email yang lain. Kemungkinan nanti masih bisa menggunakan tools ini. Tapi kadang-kala ada satu kasus, karena sudah berganti-ganti email, device kita itu kelacak sehingga tidak bisa menggunakan e-rank kembali. Nah, di platform ini, e-rank ini saya jelaskan toolnya. Yang pertama ada trend bus ya. Sebelah kiri ada namanya trend. Teman-teman bisa cek di trend bus ini. Ini sebuah tools yang menunjukkan apa yang sedang tren di luar negeri, terutama di Amerika misalkan. Ini kita bisa melihat di Amerika, UK, kemudian Kanada, Australia, Denmark. Nah ini negara-negaranya. Kemudian kita juga bisa melihat berapa hari, kita bisa menyampai 30 hari. Yang premium tentu saja berbeda. Nah, kemudian kita bisa cek di sini yang di luar negeri, terutama Amerika, yang sekarang lagi tren adalah gift for her. Nah, apa saja yang gift for her ini? Nanti kita cek, misalkan di sini. Dia akan memberikan data yang lebih spesifik.
Yang spesifik lagi akan muncul ada di sini keywordnya, kemudian produknya, misalkan, kemudian pencarinya, itu salah satu yang akan muncul di sini. Nah, contoh ini, dia akan memberikan data kepada kita tentang key for her. Nah, ini AVG-nya 69%, kemudian kliknya 96%. Nah, ini kalau kliknya tinggi termasuk yang bisa kita mainin. Nah, kemudian menariknya lagi gini, di e-rank itu menunjukkan kepada kita key for her. Ini trennya berapa banyak, trennya stabil atau tidak. Cobalah teman-teman mencari yang trennya itu stabil, kemudian pencariannya gimana, 69, kemudian kliknya 66. Nah, teman-teman di sebelah kanan nanti juga akan kelihatan pesaingnya. Usahakan pesaingnya itu warnanya juga hijau, bukan yang merah. Ini e-rank memberikan kepada kita kira-kira gift apa yang paling banyak yang dicari. Misalkan ini Valentine's gift. Kalau yang Valentine tentu saja momentum ya, tidak setiap bulan. Tapi kayak birthday, anniversary, spa gift. Nah, personalized gift ini termasuk stabil. Kita bisa menggunakan misalkan personalized gift ya. Ini personalized gift for her. Nah, kita bisa cek di sebelah kanan. Nah, ini kan merah ya. Nah, usahakan jangan yang merah, cari yang hijau. Misalkan yang ini hijau, ini yang oranye ya. Ini spa gift for her. Nah, ini bisa kita mainkan. Nah, tentu saja teman-teman kalau menggunakan yang berbayar, ini akan muncul semua. Misalkan teman-teman yang tidak menggunakan berbayar pun, ini juga sudah bisa kita ambil. Kita bisa mengkira-kirakan, oh ternyata ini yang muncul yang warna oranye, yang spa misalkan. Spa gift for her misalkan. Ya udah, kita cek di pencarian. Kemudian yang saya lakukan berikutnya apa? Ketika saya sudah punya data di e-ranks, maka yang saya lakukan adalah seperti ini. Saya akan mencari yang menggunakan keyword tool. Saya langsung ke Etsy. Kita cek di sini, misalkan saya cek, kemudian saya search. Tunggu sebentar. Nah, nanti Etsy itu sudah saya pasang namanya Alora. Alora ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan riset. Nah, fungsinya apa? Ini contoh seperti ini. Alora ini tools yang sangat bagus yang memudahkan kita melakukan riset. Kita bisa menganalisa produk-produk yang sudah ada di Alora. Kita bisa melihat performa produk kompetitor, berapa kali mereka terjual, berapa lama listing mereka aktif, dan harga rata-rata itu berapa. Kita juga bisa melakukan riset kata kunci yang dilihat atau yang digunakan oleh kompetitor. Ini contoh adalah seperti ini. Ini personalized kompak ya. Ini dalam per bulan kurang lebih terjual 2.500, salesnya 32.400. Kita cek ya. Ini terjual 27.000 dengan pendapatannya kurang lebih 181 dolar. Kalau gede banget dalam 12 bulan. Kemudian kita cek di sini. Listingnya ini 389. Teman-teman, ini kalau misalkan produk ini laris seperti ini, atau ini produk ini juga listingnya masih di bawah 200 atau di bawah 300, ini menarik. Karena apa? Kalau dalam 389 hari sudah terjual 27.000 kali. Artinya ini sangat menarik gitu loh. Kemudian kita bisa ngelihat tokonya seperti apa. Ini contoh nih ya. Ini contoh, kita lihat. Oh, ini dalam 24 jam sudah dilihat oleh banyak orang. Oke. Kemudian yang saya lakukan berikutnya apa? Yang saya lakukan adalah begini. Saya akan masuk ke wilayah tokonya. Saya cek tokonya, kemudian kita copy. Ini, set.
tokonya kita lihat pakai Alora. Kita lihat pakai Alora lagi. Nah, di Alora kita bisa ngelihat di toko ini produk apa aja yang laris. Kita cek di sini, kita tunggu sebentar, pastikan loadingnya aman ya. Nah, ini posisi saya lagi di Surabaya. Ini malam hari jam 12 malam. Nah, contoh ini. Kita bisa ngelihat. Oke, di sini teman-teman saya sedang melakukan riset dari toko punya kompetitor. Kita bisa ngelihat kompetitor ini sudah terjual 76.000 dan menghasilkan revenue-nya 156 rupiah dolar. Kalau dirupiahkan berapa? Hitung sendiri ya, 759.000 kali 15.000. Wow, luar biasa sekali. Nah, kemudian kita bisa melihat dari punya toko kompetitor, produk apa yang paling laris. Ini kita bisa lihat di sini. Ini dalam sebulan terjual 2.500. Kita lihat ya di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat, kira-kira kita bermain di sini atau tidak. Nah, kita bisa lihat nih. Yang kita lakukan berikutnya adalah kalau sudah melihat bahwa ternyata punya kompetitor, produk yang laris apa, desainnya seperti apa, kita lihat di sini. Contoh misalkan seperti ini. Kita lihat produk yang laris dari kompetitor apa aja. Kita bisa melakukan duplikasi. Kita desain ulang, kemudian kita contoh thumbnailnya. Ini adalah thumbnailnya. Ini thumbnail yang muncul di depan, ini thumbnail. Nah, kita bisa lihat thumbnailnya seperti apa. Kemudian kita bisa lihat juga dia jualannya paketan atau dia jualannya satuan. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan riset untuk kompetitor. Sehingga tahapan berikutnya yang saya lakukan adalah ketika saya sudah tahu kompetitor, kemudian thumbnailnya bagaimana, risetnya bagaimana, kemudian kata kuncinya bagaimana, ini kita menggunakan tools form yang kita gunakan untuk melakukan riset. Form riset ini ada di dalam member area, member premium yang sudah ada di Pismen Academy. Apa yang kami berikan, teman-teman bisa menggunakan form semacam ini. Oke, saya tunjukin. Teman-teman bisa menggunakan form seperti ini. Ini untuk melakukan riset. Kata kuncinya apa, kemudian judulnya bagaimana, harga rata-rata bagaimana, listingnya berapa hari, estimasi penjualannya berapa, kemudian tagnya apa aja. Nah, teman-teman bisa menggunakan template ini untuk mempermudah teman-teman melakukan riset. Nah, form ini sudah ada di Pismen Academy. Bagi teman-teman silakan bisa menggunakannya. Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah melakukan tes di mana adalah di e-rank. Nah, e-rank inilah salah satu yang bisa kita gunakan. Yang pertama, teman-teman bisa melihat tren menggunakan alat tadi, trending, push. Kemudian kita melakukan kata kunci menggunakan keyword tools. Yang ketiga adalah kita bisa menggunakan Etsy dan Alora. Kemudian apa yang perlu saya Oke teman-teman, tools yang ketiga yang bisa teman-teman gunakan adalah ChatGPT. Ini sudah saya berikan contohnya. Nah, saya menyampaikan kepada GPT seperti ini. Saya sampaikan bahwa GPT ini adalah praktisi Etsy yang sudah berpengalaman. Saya perintahkan kepada GPT adalah saya ingin Anda memberikan saya informasi produk yang tren di USA bulan depan. Berikan saya ide tentang produk, judul, deskripsi, kisaran harga, dan desain yang menarik. Nah, kemudian sebelum saya enter, saya sampaikan kepada GPT, beri saya pertanyaan sebelum Anda mengerjakan. Nah, kalau kita memberikan pertanyaan seperti ini, nanti GPT sebelum mengerjakan akan memberikan kita pilihan. Nah, ini contoh, dia menanyakan kepada kita gini, kamu jualan produk fisik atau digital?
kemudian 2 ada niche-nya, target marketnya, kemudian bisa desain sendiri atau tidak, jenis produknya itu ada nggak yang tidak saya suka. Kemudian saya jawab pertanyaan dari GPT. Jawaban saya ini, kamu ingin jualan produk apa? Saya bilang digital. Niche-nya apa? Anime. Target marketnya siapa? Pekerja kantor, pelajar, dan penggemar hewan. Kemudian saya juga butuh ide untuk dibuat di Canva. Kemudian pertanyaan kelima, apakah ada produk yang tidak mau kamu jual? Saya bilang tidak ada. Ketika saya menjawab seperti ini, GPT akan memberikan kita jauh lebih detail lagi. Dia akan menanyakan kepada kita lagi, dia konfirmasi. Nah, ini seperti human ya, seperti manusia ya. Kita perintahkan pada seseorang atau karyawan kita, buatkan aku sesuatu seperti ini. Dia akan nanya, misalkan, buatkan aku nasi goreng. Dia nanya, nasi gorengnya pedas atau tidak. Tidak, dia akan nanya lagi, menggunakan kecapnya banyak atau tidak. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan muncul dan memudahkan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini di sini dia menanyakan kepada saya, apakah produk Anda ini produk yang edit, bisa dijual berulang atau fokus pada dekoratif. Nah, kebetulan saya lebih suka pada jual produk digital yang mudah diedit dan bisa dijual berulang. Saya jawab seperti ini, gampang diedit dan jual berulang. Kemudian GPT mengerjakan lagi. Dia mengerjakan, kemudian dia memberikan ide kepada saya sesuai dengan perintah saya. Ide 1, ide 2, judulnya apa, deskripsinya sudah diberikan. Kemudian produknya isinya apa aja sudah dibuatkan sama mereka. Kemudian harganya kisaran seperti ini. Cara desainnya, gayanya seperti apa, sudah diberikan alternatif. Dia memberikan desain 1 sampai 2 sampai 3. Kebetulan saya mintanya 3. Kemudian dia juga menanyakan, kalau kamu setuju dengan ide di atas, apakah kamu pengen kami buatkan draft layout Canva? Saya bilang lanjutkan. Kemudian dia memberikan ini layout idenya, desainnya seperti apa, dikerjakan. Nah, layoutnya sudah jelas, judulnya, kemudian cara desainnya seperti apa. Ini sudah jelas bagi sekali. Nah, teman-teman, tentu saja 3 tools ini, mulai dari @irank, kemudian Alora, ChatGPT, mempermudah bagi kita untuk memaksimalkan potensi yang ada di kita. Itulah teman-teman insight dari tools yang biasanya kami gunakan. Jadi teman-teman, gimana caranya kita bisa berjualan produk digital dengan tema-tema tertentu? Tentunya teman-teman bisa menggunakan banyak tools yang ada di depan kita semuanya, dan teman-teman bisa menjual berkali-kali di platform-platform seperti Etsy, kemudian eBay, Shopify, atau ke Link.id. Teman-teman tidak harus menunggu sempurna untuk memulai, karena yang penting mulai aja dulu. Karena di situ kita akan banyak belajar dan berkembang. Pengalaman sebelumnya, saya tahun kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya di-insight oleh guru saya, teman saya, saudara saya dari Kudus. Dia menyampaikan, Mas, belajar Etsy. Pada waktu itu saya juga terus terang, pada waktu itu saya mengakui salah bahwa saya kurang serius dalam hal itu, sehingga saya ketertinggalan banyak hal. Nah, hari ini, beberapa setahun terakhir ini, saya mencoba untuk bisa fokus kembali ke dalam platform ini, dan alhamdulillah step by stepnya sudah mulai bisa bertumbuh, dan insya Allah salah satu yang saya inginkan, saya doakan, nah, melalui metode inilah kami berusaha menjadi ikhtiar kami untuk menyelesaikan amanah-amanah kami, menyelesaikan kewajiban-kewajiban kami, dan bagaimana kami bertumbuh. Dan begitu juga dengan kenapa saya membangun Businessman Academy, adalah salah satunya bagaimana bersama-sama menumbuhkan kapasitas kita. Sebelum menggunakan waktu kita, skill kita untuk kerja remote, akan lebih baik kalau kita membangun fondasi income dulu. Nah, Etsy, Link.id itu adalah sebagai bentuk survival kita untuk membangun passive income sebelum kita terjun ke
pasar sesungguhnya melalui kerja remote, karena itulah yang nantinya akan kita tuju, kerja remote di luar negeri. Jangan takut mencoba teman-teman, meskipun masih pemula. Semua seller sukses di luar mulai dari nol, termasuk guru-guru saya, pengurus saya. Mereka tidak berhenti mencoba. Jadi sekarang giliran teman-teman semuanya, termasuk jangan ulangi kesalahan saya yang tidak bisa fokus pada waktu itu sehingga peluang-peluang itu hilang. Bagi teman-teman yang pengen bertumbuh, kemudian pengen belajar, teman-teman bisa bergabung di Peaceman Academy. Di sana banyak kreator, banyak seller pemula seperti kita semua yang saling dukung dan tumbuh bareng. Kita tunggu teman-teman semuanya ada di sana. Setiap tools yang ada, setiap materi yang ada pasti akan kita update di sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat terus dan sampai ketemu di video selanjutnya.